Shalom Gojaniti, selamat datang di Goja United YouTube channel. Di kesempatan kali ini kita akan beribadah, berdoa terlebih dahulu dan ikuti ibadah dari awal hingga akhir. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cari di @gojaunited yang ada di Instagram maupun yang di Facebook. Terima kasih, God bless you. Puji nama Tuhan, Shalom Goja. Haleluya, kita diberikan kesempatan hari ini untuk kita dapat beribadah bersama-sama. Mari sebelum kita memulai ibadah sore hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami percaya penuh bahwa hari ini kami ada semuanya karena Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, penyertaan-Mu tetap selalu yang sempurna bagi hidup kami. Ini pujian kami Tuhan, kami mau pujikan pujian kami sebab kami mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berikan suara-suara untuk Tuhan Allah kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dalam menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sungguh hati kami percaya penuh Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dalam menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Engkau keselamatan kami Tuhan, Engkau kekuatan hidup kami. Mari dengan penuh imanmu, dengan penuh keyakinanmu katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu
Dia baik. Yesus sungguh sangat baik bagi kami. Kami percaya penuh Tuhan. Sungguh kami percaya penuh kepadamu. Ajari setiap kami Tuhan untuk mengerti dan mengenal isi hati-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu.
Karena kami tahu Kau pemilik hidup kami, Kau pemilik hidup kami. Bawa kami Tuhan lebih dalam Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami. Ini pujian kami Tuhan. Ya. Benar Tuhan, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu Tuhan, serahkan diri genapi karyamu. Ya benar Tuhan, bahwa setiap kami mau lebih dalam untuk mengerti isi hati-Mu Tuhan. Setiap kami mau lebih dalam lagi untuk mengenal apa yang Kau mau di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan lebih lagi untuk mengerti Engkau melalui kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Kami mau iman kami, hidup kami, hati kami diperbarui. Oleh sebab itu Tuhan, pakai hidup kami, telinga kami, hati kami untuk selalu siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat sore menjelang malam keluarga besar Gocha United. Apa kabar? Saya percaya pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kalian semua. Saya percaya Tuhan Yesus menyertai, memberikan kesehatan yang baik, sukacita yang melimpah, damai sejahtera dalam kehidupan kalian. Sehingga hari ini kalau kita masih bisa beribadah, masih bisa menikmati kebenaran firman Tuhan nanti, itu semua karena anugerah dan kebaikan dari Tuhan Yesus. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Om Matius, juga Kak Lita, Kak Satria yang memberikan saya kepercayaan. Sore hari ini saya masih bisa membagikan, men-sharingkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan keluarga besar Gocha United. Yuk sebelum kita memulai sharing firman Tuhan sore hari ini, kita berdoa dahulu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah, kesehatan yang masih bisa kami rasakan sampai hari ini.
semua karena kebaikan Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai untuk sharing firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan berikan kepada kami hikmat urapan-Mu supaya kami bisa menangkap pesan firman Tuhan yang sederhana sore hari ini. Dan kami bisa mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga menjadikan kami orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Berkati Gocha United, berkati gereja GBI Tidar Blessing, berkati Om Matius, Kak Lita, dan semua pengurus pelayan Tuhan di dalam gereja ini. Kemurahan dan kebaikan Tuhan selalu menyertai gereja ini. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Kalau kalian tadi sekilas ya, ada judul khotbah ditampilkan, judulnya masalah buat lo. Saya yakin kalau generasi sekarang mungkin sudah nggak terlalu familiar ya dengan kata-kata ini. Tapi kalau generasi yang tumbuh zaman-zaman saya gitu ya, kata-kata ini sangat familiar. Ini kata-kata ampuh untuk mengusir orang yang kepo. Kayak gitu ya, orang kepo tuh kayak gimana? Kalau misalnya kita baru beli baju baru, kemudian orang-orang kepo datang, baju baru ya, kok beli yang warnanya putih, kan kamu kelihatan gendut. Kalau beli yang warnanya putih, beli yang warnanya hitam kayak gitu. Atau kalau kita baru potong rambut, baru potong rambut ya, kok dipotongnya kayak gitu, nggak cocok lagi sama muka kamu, buat kamu terlalu lebar dan sebagainya. Nah, untuk orang-orang yang annoying kayak gitu ya, untuk orang-orang yang mengganggu kita kayak gitu, biasanya kata-kata masalah buat lo ini ampuh sekali untuk membuat mereka diam. Jadi tanpa harus berdebat dengan mereka, kita tinggal bilang, loh rambut-rambut gua yang potong, gua yang bayar, masalah buat lo, kayak gitu ya. Loh baju-baju gua yang beli orang tua gua nggak pakai duitnya lo, masalah buat lo, kayak gitu ya. Jadi kalian harus nangkap judulnya tuh masalah buat lo. Tapi saya nggak mau bahas tentang kata-kata masalah buat lo dan sebagainya. Ini hanyalah sebuah pertanyaan nanti di akhir dari firman Tuhan ini yang akan sama-sama kita jawab. Nah, bagaimana cara kita menjawabnya? Kalian harus belajar firman Tuhan, perhatikan firman Tuhan ini dari awal sampai akhir. Sehingga nanti di akhirnya kalau ada pertanyaan kayak gini kita bisa tahu harus jawab seperti apa. Ya, oke, saya akan mulai dengan kata-kata bahwa dunia memang sedang berjalan kepada kesudahannya. Dan Alkitab menjanjikan kalau dunia ini sedang berjalan menuju endingnya, menuju akhirnya, akhir zaman dan sebagainya, Alkitab janjikan bahwa keadaan tidak akan pernah menjadi baik. No. Alkitab selalu bilang keadaan dunia semakin hari semakin buruk, semakin sulit. Makanya hari-hari ini ya kalau kita ngelihat, kok masalah tuh nggak berhenti, tiap hari ada aja yang muncul. Contoh, tahun lalu kita belum selesai kaget dengan munculnya COVID-19. Berapa bulan yang lalu muncul lagi varian yang baru. Varian Delta lah dan sebagainya. Belum selesai kita kaget, belum selesai saya kaget untuk bahas tentang varian Delta, cara mengatasinya dan sebagainya. Saya baca berapa hari yang lalu muncul lagi varian yang baru. Nah itu gak selesai-selesai Bapak Ibu. Kok Bapak Ibu sih? Adik-adik ya. Contoh lagi, berapa waktu yang lalu, ini baru nih ya, 3-4 hari yang lalu seorang bapak itu curhat sama saya. Dia bilang, bro, anak gua pagi-pagi, anaknya dia maksudnya, pagi-pagi baru bangun, baru habis saat teduh, bapaknya masih belum tahu apa-apa. Tiba-tiba anaknya masuk ke kamar bapaknya, lalu kemudian anaknya nangis. Lalu bapaknya kan bingung, kenapa nih anak nangis? Ternyata anaknya bilang kayak gini, Pak, Lionel Messi pergi, Pak. Bapaknya kaget, tahu Lionel Messi? Lionel Messi itu pemain, ya kalau di sepak bola ya, itu pemain paling famous, paling terkenal sekarang ya, pemain paling jago lah ceritanya kayak gitu. Lionel Messi pergi dari Barcelona, anaknya sampai nangis-nangis. Bapaknya curhat ke saya, bro masalah udah banyak.
anak gue nangis gara-gara masalah yang baru. Kayak gitu. Saking banyaknya masalah, banyak sekali orang-orang Kristen yang hari-hari ini ngomong kayak gini. Kenapa sih harus ada masalah? Kenapa sih gak selesai-selesai masalahnya? Kenapa sih saya harus diperhadapkan sama masalah kesehatan lah? 1-2 bulan ini hampir setiap hari saya menuliskan berita duka di media sosial. Hampir setiap minggu di gereja lokal kami menayangkan kabar duka tentang jemaat atau kerabat yang meninggal. Itu sesuatu yang gak normal. Zaman dulu tuh jarang banget kayak gitu. Tapi sekarang bayangin, saya pernah satu hari 2 kali ngeposting tentang orang terdekat yang meninggal. Wow, masalah kesehatan. Udah masalah kesehatan, masalah ekonomi lagi. Sekarang lagi kolaps. Orang bilang, mau makan apa? Saya dengar kabarnya di Jogja, itu sepanjang jalan Malioboro dipasangin bendera putih. Orang tandanya pedagang-pedagang di sana udah pada menyerah. Mereka mau bilang sama pemerintah, kita udah nyerah. Udah gak tahu mesti makan apa, jualan gak laku. Bukan jualan gak laku, gak boleh jualan gara-gara PPKM dan sebagainya. Ini saya gak bilang saya anti tentang PPKM. Saya selalu pro sama peraturan pemerintah. Kenapa? Karena saya yakin bahwa Tuhan turut bekerja melalui pemerintah di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita gak taat sama pemerintah, kita gak mungkin taat sama Tuhan. Orang yang kelihatan aja kita gak taat, apalagi kita taat sama yang gak kelihatan, kayak gitu ya. Jadi saya selalu pro, tapi maksudnya ini adalah curhatan dari pedagang-pedagang di Malioboro, Jogja. Belum lagi masalah kesehatan, masalah ekonomi. Muncul lagi masalah-masalah yang baru, seakan-akan kehidupan kita setiap hari buka mata tuh cuma ingin tahu masalah apa hari ini. Sampai beberapa orang Kristen, ya ada anak-anak muda yang ngomong sama saya, udah Kak, stop. Mendingan saya stop hidup di dunia ini. Mendingan saya balik ke surga. Iya kalau lu masuk surga, saya bilang sama mereka. Oke, jadi masalah ini ada bukan untuk membuat kita ini semakin jatuh. Banyak orang Kristen yang punya pikiran kayak gini. Masalah ini membuat saya kok semakin terpuruk ya. No, bukan kayak gitu. Yang saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah mengerjakan sesuatu, mengizinkan sesuatu untuk membuat kita terpuruk. Tidak pernah. Karena itu firman Tuhan sore hari ini akan mengajarkan kalian apa sih sebenarnya masalah itu? Kenapa diizinkan Tuhan untuk terjadi di dalam kehidupan kita semua? Nah, sebelum kita masuk ke sana, yuk kita buka satu ayat di Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Nanti kalian bisa baca juga di teksnya di bawahnya. Oke, saya bacakan pada kalian ya. Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh dia itu siapa? Tuhan Yesus, D-nya besar. Tuhan, oleh Tuhan yang telah mengasihi kita. Ayat 37 dimulai, tetapi dalam semuanya itu apa yang dimaksud oleh firman Tuhan? Nah, kalian gak bisa penggal-penggal ayat, kalian harus lihat ayat-ayat di atasnya. Kalau kalian lihat di ayat 35 dan 36, kata-kata dalam semuanya itu berarti penindasan. Itu berarti kesesakan. Itu berarti penganiayaan. Itu berarti kelaparan, ketelanjangan, bahaya maut. Bukankah itu semua yang sedang terjadi? Itu semua yang sedang kita alami hari-hari ini, betul? 35, 36 itu semua masalah yang sedang kita alami hari-hari ini. Tapi ayat 37 bilang kayak gini, tapi dalam semua masalah itu kita, saudara dan saya, lebih daripada orang-orang yang menang oleh Tuhan yang mengasihi kita. Karena itu, maaf, hari ini kalau kalian mengalami masalah, harus punya satu paradigma yang baru. Bahwa masalah itu tidak akan membuat kalian kalah. Tapi masalah justru akan membuat kalian lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Nah, kalau ingin mengalami hal itu, kalian harus tahu kenapa. Sekali lagi, kenapa Tuhan izinkan masalah terjadi. Kenapa sih? Tuhan katanya baik, tapi kok ada masalah? Tuhan katanya mengasihi aku, tapi kok papa mamaku kena COVID? Tuhan katanya sayang sama aku, tapi kok aku dapat masalah ini, itu dan sebagainya. Dengar baik, Tuhan izinkan masalah terjadi karena ada 2 hal. Oke ya, kita mulai masuk
pelan-pelan aja. Kalian harus mengerti, tangkap ini supaya kalian bisa menjawab pertanyaan nanti di akhirnya. Masalah buat lo kayak gitu ya. Oke, masalah kenapa diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita? Karena satu, masalah adalah cara Tuhan berbicara kepada kita. Saya ulang lagi. Masalah adalah cara Tuhan berbicara kepada kita. Oh ya, saya lupa tadi ngomong. Saya mohon maaf, saya masih pakai masker. Bukannya apa, saya nggak rekaman sendiri. Ini ada rekan yang membantu saya. Dan di dalam ruangan ini saya nggak sendiri, maksudnya kayak gitu ya. Jadi karena saya menghormati rekan saya, karena itu saya memakai masker. Kita sama-sama menjaga. Kayak gitu. Oke, jadi yang pertama, sekali lagi kenapa Tuhan izinkan masalah ada dalam kehidupan kita adalah karena masalah adalah cara Tuhan berbicara kepada kita. Loh kok bisa Kak? Oh ya bisa. Ada 5 cara Tuhan berbicara bagi setiap kita. Dengar baik, catat baik-baik. Yang pertama adalah Tuhan berbicara secara audible voice. Audible voice itu apa Kak? Ya kayak kalian ngomong sama temanmu yang ada di sampingmu itu. Face to face, ngobrol. Nah itu audible voice. Kalian dengar dengan telinga kalian sendiri, teman kalian berbicara. Nah, cara Tuhan pertama berbicara seperti itu. Contohnya apa? Banyak di dalam perjanjian lama. Waktu Abraham sedang doa syafaat untuk kota Sodom dan Gomora, dia berbicara face to face dengan Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan langsung secara audible voice. Siapa lagi? Musa waktu sebelum dia dipanggil untuk memimpin Israel, dia mendengar suara Tuhan langsung face to face. Samuel, masih ingat kisah Samuel? Waktu dia tidur dia dipanggil, Samuel, Samuel. Nah dikira setan, dia lari. Dia takut kayak gitu ya. Ternyata Tuhan sedang memanggil dia dengar audible voice. Di dalam perjanjian baru, yang contoh yang paling gampang adalah yang murid-murid Tuhan Yesus. Waktu ada Tuhan Yesus di dunia ini, mereka berbicara secara langsung pada Tuhan Yesus. Itu cara Tuhan berbicara. Yang pertama, secara audible voice. Yang kedua, cara Tuhan berbicara adalah melalui firman Tuhan. Itu sudah jelas. Makanya ada Alkitab. Makanya kita diajarin setiap hari bangun pagi jangan cari handphone, tapi buka Alkitab. Cari tahu apa yang sedang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan sering kali berbicara melalui kita, melalui firman Tuhan, tapi kadang kita tidak mengindahkannya. Saya berapa kali ditolong Tuhan melalui firman Tuhan. Bukan berapa kali, setiap kali ditolong Tuhan melalui firman Tuhan. Waktu saya mengalami kesesakan, kelemahan, tiba-tiba ada sebuah ayat kayak muncul. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan dalam hidupku. Oh, saya langsung kuat kembali. Saya lagi mengalami masalah ekonomi. Lalu kemudian ada ayat yang berkata bahwa Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Oh, saya langsung kuat kembali. Nah, firman Tuhan seringkali berbicara tapi kita tidak mengindahkan. Nah, itu cara Tuhan berbicara. Yang kedua ya, yang pertama tadi audible voice, yang kedua melalui firman Tuhan. Yang ketiga, Tuhan berbicara melalui orang lain. Tuhan memakai orang lain untuk berbicara pada kita. Contohnya apa? Ya sekarang ini yang sedang kalian lakukan dan sedang saya lakukan. Saya sedang berbicara mengenai firman Tuhan kepada kalian. Jadi kalian menerima apa yang menjadi pesan Tuhan melalui saya, melalui orang lain. Oke? Tapi kadang waktu firman Tuhan dibagikan, waktu zamannya sebelum pandemi, kita ada di dalam sebuah gereja, firman Tuhan dibagikan, kita mainan handphone. Saya nggak tahu kalian sedang ngapain sekarang. Ada yang mungkin bisa ngelihat tayangan video ini, tapi kemudian di layar sebelahnya adalah gamenya. Kayak gitu ya. Ada yang bisa mendengarkan, tapi kemudian matanya tertuju pada, lagi balas WhatsApp dari Hani, dari pacarnya kayak gitu ya. Saya nggak tahu fokus kalian di mana, tapi percayalah Tuhan bisa berbicara kepada kalian melalui orang lain. Lagi, yang pertama tadi audible voice, yang kedua firman Tuhan, yang ketiga dari orang lain, yang keempat, cara Tuhan berbicara dalam kehidupan kita adalah melalui mimpi. Mimpi penglihatan. Saya kasih contoh ya. Ingat waktu bapaknya Tuhan Yesus, ya bukan bapak kandung ya, suaminya dari Maria, namanya? Kak Raka tahu namanya? Ya waktu beliau itu waktu bayi Yesus sudah lahir, lalu kemudian beliau diberikan mimpi dari Tuhan. Belum melihat malaikat datang lalu kemudian berbicara, kamu nanti jangan lewat jalan ini.
kamu lewat jalan yang lain. Sebab kalau kamu lewat jalan ini, kamu akan dibunuh. Wow, Tuhan berbicara kepada dia melalui mimpi. Berbicara melalui penglihatan, apalagi waktu Yohanes menuliskan tentang kitab Wahyu. Itu semua melalui penglihatan. Dan itu luar biasa. Penglihatan-penglihatan yang diberikan sehingga dia bisa menulis tentang surga. Dia bisa menulis tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman dan sebagainya. Nah, itu melalui penglihatan Tuhan berbicara kepada mereka melalui penglihatan, melalui mimpi. Ada 4 tadi ya, audible voice, kemudian firman Tuhan dari orang lain, dan mimpi atau penglihatan. Tapi cara yang kelima adalah cara yang paling efektif supaya manusia bisa mendengar Tuhan dan berbalik dari semua jalan dan dosa-dosanya. Yang kelima adalah Tuhan berbicara melalui peristiwa atau kejadian, masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kalau hari ini kalian sedang mengalami masalah, pikir positif aja, Tuhan sedang berbicara supaya kalian berbalik dari jalan-jalanmu untuk berbalik kepada jalannya Tuhan. Ada banyak sekali orang-orang yang kita kenal, hamba-hamba Tuhan yang terkenal hari-hari ini, yang memulai kehidupan rohaninya bersama dengan Tuhan, memulai pelayanannya dahulu gara-gara masalah. Ada seorang hamba Tuhan besar di Jakarta yang saya tahu bahwa sebelum beliau memulai pelayanannya, beliau menceritakan beliau mengalami kecelakaan, mobilnya masuk ke jurang, lalu kemudian ekonominya bangkrut, dan baru dari situ beliau mulai berkata iya akan panggilan Tuhan. Dan hari ini beliau diberkati luar biasa menjadi seorang hamba Tuhan di Jakarta. Bukan cuma di Jakarta, beliau terkenal sampai seluruh dunia tahu nama beliau. Wow, itu luar biasa. Saya juga pernah mengalaminya, teman-teman. Saya ingat dulu ya, 1 tahun sebelum saya menikah, 2013, yang menikah 2012. Itu saya seumur-umur ini ya, seumur-umur hidup saya gak pernah masuk ke yang namanya bar atau pub atau diskotik. Gak pernah, seumur hidup. Lalu kemudian saya ingat 2012, saya dan beberapa saudara kami, sepupu dan teman yang sudah kami anggap saudara, itu kita pergi berlibur ke suatu tempat. Dan karena kita sedang liburan, makanya ada list tempat-tempat yang akan kita datangi. Oke? Dan list yang paling terakhir di hari itu adalah ternyata sebuah pub, sebuah diskotik. Nah, ini tempat hangout yang paling besar di situ waktu itu. Dan orang yang pergi ke tempat wisata itu, mereka bilang rugi kalau nggak pergi ke sana. Nah, saya ini udah dididik sama orang tua saya untuk percaya sama Tuhan, untuk hidup menurut jalan-jalan Tuhan, dan tidak pernah satu kali pun menginjakkan kaki di tempat-tempat seperti itu. Tapi waktu itu saya berpikir kayak gini, oh iya ya, saya pergi sama calon istri saya, sama keluarga, sama teman yang dianggap keluarga. Kecuali kalau saya pergi sendiri nanti bisa bahaya. Tapi karena ada mereka ya sudahlah, sekali-sekali mau masuk ke sana. Ya gitu ya. Akhirnya karena itu tempat itu sekitar jam 11, setengah 12 malam kita baru bisa ke sana. Nah, sebelumnya itu akhirnya karena kecapean jalan-jalan ya, rekan-rekan yang lain, saudara-saudara yang lain kasih usulan, yuk kita pergi ke tempat refleksi yang ada pijat kaki dan sebagainya kayak gitu ya. Oke, lalu kemudian karena saya nggak doyan dipijat, refleksi dan sebagainya, keluarga, calon istri dipijat, saya nunggu di lobinya. Bayangin gak sih, di tempat yang tidak pernah mengenal Tuhan, saya rasa itu tempat yang gak pernah mengenal Tuhan, gak ada tanda-tanda tentang kehidupan Kristen dan sebagainya. Tiba-tiba TV di depan saya itu menampilkan seminar tentang live praise and worship. Saya kaget, kok bisa di tempat kayak gitu ada seminar live praise and worship. Dan pembicaranya adalah seorang worship leader yang kemudian menjadi gembala di sebuah gereja terkenal di dunia. Dan pas waktu itu dia sedang berbicara tentang jenis musik yang dipakai di diskotik. Dan dia bilang, kamu kalau ada kesempatan jangan pernah sekali-kali memilih untuk masuk ke sana. Kok bisa? Saya lagi pas duduk, tayangannya pas ngomong kayak gitu, dan seakan-akan itu TV berbicara kepada saya.
At that moment, di saat itu saya langsung tahu bahwa Tuhan sedang berbicara kepada saya melalui TV. Lalu kemudian setelah mereka selesai untuk refleksi dan sebagainya, mereka udah ganti baju untuk pergi ke tempat itu, baju yang glamour dong waktu itu ya. Saya kemudian mengatakan sesuatu yang gak populer bagi mereka. Sorry, saya gak ikut. Oh, saya langsung ngeliat wajah-wajah mereka yang kecewa dan sebagainya. Pasti dalam hati mereka bilang, pasti kamu sok kudus lah ini lah segala macam. Tapi karena saya lebih tua daripada mereka, akhirnya mereka diam-diam semua. Sepanjang perjalanan di mobil kami diantar, itu mobil tuh hening, tenang semua. Padahal sebelumnya tuh mobil kayak suasananya kayak kapal pecah, bercanda kanan kiri dan sebagainya. Waktu sampai ke tempat itu kami parkir karena tempatnya luas sekali, kami parkir agak jauh. Saya bilang, yang kalau mau masuk aja. Saya bilang sama calon suami lagi calon istri saya bilang, kalau mau masuk aja nggak apa-apa. Saya stay di sini. Tapi kemudian calon istri saya kayaknya dia menangkap juga apa yang saya tangkap. Walaupun saya nggak ceritain loh. Saya nggak bilang ada tayangan TV tadi kayak gini segala macam. Tapi dia bilang, ya udahlah. Saya juga ikut stay. Akhirnya kita pergi, ada sebuah tempat untuk makan di situ. Kita pergi nggak jauh dari situ, tinggal jalan kaki dan semuanya pergi masuk. Tinggal kita berdua yang enggak. Nah, saya nggak tahu kalau saya masuk ke sana ada kejadian apa, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu bahwa Tuhan bisa berbicara kepada saya melalui sebuah kejadian, sebuah peristiwa. Untungnya belum mengalami sebuah masalah di situ. Wah, saya mengucap syukur sekali. Karena itu kalau adik-adik, rekan-rekan sekarang sedang mengalami hal yang buruk, sedang mengalami hal yang mungkin gak mengenakan secara jasmani, jangan langsung ngomong komplain sama Tuhan. Jangan langsung bilang, Tuhan kok jahat. Jangan langsung bilang, Tuhan kenapa Tuhan izinkan terjadi. Percayalah bahwa kalau Tuhan izinkan masalah, itu dia sedang membawa kalian. Mungkin kalian sedikit keluar jalur Tuhan. Mungkin kalian sedikit berbuat nakal. Mungkin kalian bisa pelayanan tapi kalian gak pernah saat teduh setiap hari. Mungkin kalian bisa kudus kelihatannya di depan orang, tapi kalian gak pernah untuk membuat mesbah keluarga, nyanyi nyembah Tuhan secara pribadi di rumah, sehingga rohani kalian kering. Kalau ada kalian yang mengalami hal seperti itu, mengucap syukurlah kalau hari-hari ini ada masalah yang terjadi, karena Tuhan sedang membawa kalian kembali ke jalurnya Tuhan. Setuju, katakan amin. Ingat baik-baik, 5 tadi, Tuhan berbicara, audible voice, firman Tuhan dari orang lain, mimpi, penglihatan, kejadian atau masalah. Itu alasan yang pertama, karena masalah adalah cara Tuhan berbicara bagi setiap kita. Dan yang kedua, masalah adalah cara Tuhan untuk mengurapi kita. Kalian pikir kayak gini loh, gimana caranya Kak, masalah kok bisa Tuhan ubah untuk pengurapan, untuk menjadi urapan dalam kehidupan kita. Kalian harus tahu terlebih dahulu bahwa ada 2 jenis pengurapan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jenis yang pertama adalah pengurapan dari atas. Pengurapan yang datangnya dari atas. Contohnya di dalam perjanjian lama, Saul, raja sebelumnya Daud. Kalau kalian gak terlalu kenal, saya kasih contoh yang lebih famous, Samson. Wah, ini orang yang diurapi Tuhan sehingga dia bisa merobek mulutnya singa. Kayak dia merobek kertas. Singa, bayangin. Kita ngerobek mulutnya kecoa aja geliknya minta ampun. Ini singa dirobek. Samson itu orang yang ngalahin ribuan orang hanya sendiri. Wah, ini lebih hebat daripada jurus Wing Chun. Ini Samson orang yang diurapi Tuhan. Tapi pengurapan dari atas ini bermasalah. Kalau misalnya urapannya diambil kembali sama Tuhan, nah mereka langsung jadi manusia yang biasa. Contoh waktu Saul, waktu roh Tuhan akan ada di firman Tuhan, waktu roh Tuhan itu menjauh daripada Saul, dia langsung menjadi orang yang beringas. Firman Tuhan katakan dia langsung melempar tombak, niatnya membunuh Daud. Hebat gak tuh? Waktu pengurapan Tuhan diambil daripada Samson, jadi orang lemah dia. Jangankan bunuh singa, bunuh kucing aja gak bisa. Tapi kemudian Samson bertobat. At the end, di akhir hidupnya loh, kemudian dia mendapatkan 1 kali lagi pengurapan daripada Tuhan. Dan ya kalian tahu sejarah ya tentang akhir hidup Samson. Di dalam perjanjian baru, waktu
anak-anak Tuhan, waktu murid-murid Tuhan sedang menunggu Tuhan, Kisah Rasul 1, sedang menanti-nantikan janji Tuhan, yaitu Roh Kudus. Tiba-tiba ada pengurapan dari yang atas. Roh Kudus turun dan mengurapi kehidupan mereka. Apa yang terjadi? Mereka yang dulunya penakut, pembohong, tukang fitnah, ya sok jagoan kalau ada Tuhan Yesus, nggak ada Tuhan Yesus langsung kemudian mentalnya tempe semua. Orang yang sombong, tiba-tiba gara-gara ada pengurapan dari atas, mereka menjadi orang yang berani untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan. Mereka nggak takut lagi walaupun mereka dihukum, disiksa, dicambuk 40 kali, dilemparin batu, mereka nggak takut. Kalau kalian tahu sejarah hidupnya dari murid-muridnya Tuhan, murid-murid Tuhan yang pertama itu matinya nggak ada yang enak satupun. Ada satu Yohanes matinya karena lanjut usia. Tapi ingat, sebelum beliau mati, beliau menderita sampai digoreng loh dengan minyak panas, diasingkan ke Pulau Patmos dan sebagainya. Nah, hidupnya gak ada yang enak, tapi karena ada pengurapan dari atas, mau penderitaan, mau penganiayaan, mereka jalani dengan baik, dengan luar biasa. Nah itu, jenis pengurapan pertama yaitu pengurapan yang dari atas. Tapi ada jenis yang kedua, yaitu pengurapan yang datangnya dari dalam. Ini datangnya dari mana, Kak? Yang pertama, dari orang-orang yang menyebalkan. Firman Tuhan katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Jadi kalau kalian ketemu sama orang-orang yang nyebelin dalam kehidupan kalian, kalau dulu kalian pikir kita harus jauhi orang itu, gak usah temenan lagi sama dia, sudah orang itu pembawa sial dan sebagainya. Tapi mulai sore hari ini, malam hari ini, kalian harus punya satu paradigma yang baru. Orang-orang yang nyebelin, orang-orang yang kalian anggap ini, orang ini kok ganggu gua terus, orang-orang yang sebenarnya Tuhan pakai untuk melatih kesabaran kalian, untuk melatih emosi kalian, untuk melatih kedewasaan kalian. Nah, karena orang-orang inilah kalian mendapatkan pengurapan dari Tuhan. Kalian mendapatkan karakter yang lebih tenang, lebih sabar. Anda suka langsung apa-apa tulis di medsos. Zaman sekarang kan kayak gitu. Sakit tulisnya di medsos. Tolong sembuhkan saya Tuhan. Saya ingat ada seorang teman yang tulis di Facebook, dalam nama Tuhan Yesus saya sembuh. Saya pikir kayak gini, ini dia berdoa kepada yang punya Facebook, si Mark Zuckerberg, atau dia berdoa sama Tuhan? Kalau sakit gak usah tulis di medsos. Berdoa, berlutut, masuk kamar berlutut, kemudian berdoa. Itu yang Tuhan ajarkan. Nah, orang-orang yang mengganggu kalian itu akan mengajarkan kepada kalian tentang karakter yang lebih dewasa. Oke? Nah, pengurapan yang dari dalam, nah ini yang saya mau lebih bahas, lebih tekankan. Ini pertama datangnya dari orang lain, yang kedua datangnya dari masalah yang terjadi dalam kehidupan kalian. Contohnya banyak. Abraham tuh kurang apa sih? Orang paling kaya. Dia punya budak-budak banyak sekali, dia punya harta kekayaan banyak banget. Tapi Tuhan izinkan dia punya satu masalah. Dari sekian banyak yang dia punya, dia cuma tidak punya satu anak. Wah, repot ya. Apapun bisa dia beli di dunia ini, tapi anak gak bisa dibeli pakai uang. Dan dia harus menunggu 25 tahun. Menunggu 25 tahun untuk mendapatkan anak. Siapa lagi? Yusuf. Yusuf itu, kalau saya jadi Yusuf ya mungkin saya akan berkata sama Tuhan kalau pas ketemu di surga, Tuhan, apa salah dan dosaku? Kok di awal-awal masa mudaku, tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, gue ini dibenci sama saudara, dibuang sama saudara, dijual sama keluarga, dijadikan budak. Lalu kemudian setelah kehidupan udah lumayan lebih baik, difitnah lagi, masuk penjara lagi. Lalu kemudian sudah menolong orang di penjara, tiba-tiba dilupakan sama orang. Selama 17 tahun kehidupan Yusuf berkutat-kutat begitu doang. Gak ada hal yang baik
kelihatannya ya secara manusia nggak ada hal yang baik yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Tapi tahukah kalian, 17 tahun dalam kehidupan Yusuf itu yang membuat dia diurapi, memberikan karakter yang luar biasa dalam kehidupan dia, sehingga dia bisa menjadi naik, menjadi orang nomor 2 yang paling berkuasa di Mesir setelah Firaun. Saya mau ngomong kayak gini, coba kalau Yusuf enggak dijual, enggak difitnah sama keluarganya, enggak jadi budak, enggak masuk penjara, enggak ini, enggak itu, dan semua kesialan-kesialan yang dia alami. Coba waktu umur 17 tahun atau 16 tahun dia tiba-tiba langsung Tuhan angkat menjadi orang nomor 2 yang paling berkuasa di Mesir. Kira-kira karakter Yusuf seperti apa? Mungkin sombong. Mungkin dia bilang, oh gara-gara gua nih. Gara-gara gua ganteng mungkin ya. Gara-gara gua ini keren. Gua langsung diangkat jadi orang nomor 2 di Mesir. Tapi karena penderitaan yang dia alami, masalah yang dia alami, membuat karakternya luar biasa. Waktu Yusuf diberikan kesempatan bertemu dengan keluarganya yang membuang kakak-kakaknya, yang membuang dia. Dia punya 2 pilihan. 1, bunuh. Ya dong. Waktu dia kecil dia mau dibunuh. Giliran ketemu dia punya kuasa untuk membunuh mereka. Tapi karena ada pengurapan dalam kehidupan Yusuf melalui masalahnya, dia malah berkata sebaliknya, aku mengampuni kalian. Kemudian mereka dipeluk, nangis-nangis. Oh itu kalau enggak pengurapan daripada Tuhan, enggak mungkin kayak gitu. Kita dikatain sama orang aja udah sakitnya minta ampun, bener gak sih? Dihianati 1 kali aja sama orang, itu sakit hati luar biasa. Tapi Yusuf 17 tahun mengalami hal yang buruk. The moment dia bisa balas, dia mengampuni. Ada pengurapan di dalam masalah. Abraham 25 tahun. Coba dia udah paling kaya, dia punya segala sesuatunya, punya tanah, punya rumah, punya apartemen, segala sesuatu dia punya. Coba waktu itu dia juga punya anak. Saya yakin dia tidak akan disebut bapak orang beriman. Kenapa? Karena semuanya udah disediakan bagi dia. Tapi karena 25 tahun dia beriman, Tuhan bilang 25 tahun yang lalu kamu akan punya anak, dan keturunanmu seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, di tepi laut. Makanya dia beriman terus. Saudara tahu kenapa orang itu kadang gak tahan kalau mengalami masalah, padahal dia udah tahu janji Tuhan kayak Roma 8:37, Anda akan lebih daripada pemenang. Kenapa orang gak bisa tahan untuk menghadapi masalah, gak bisa tetap tenang seperti Abraham 25 tahun, seperti Yusuf 17 tahun yang tetap tenang mengalami masalah. Kenapa? Karena orang itu selalu memberikan limit ke Tuhan. Banyak dari antara kita kalau kita berdoa, Tuhan 3 bulan lagi saya percaya saya akan naik jabatan. Tuhan dalam 6 bulan lagi saya percaya saya akan bisa membeli motor itu. Tuhan dalam 1 tahun saya yakin saya akan bisa membeli rumah yang baru, bukan ngontrak lagi. Kita manusia selalu membatasi Tuhan dengan limit-limit tertentu. Sehingga waktu limit itu terlewati, kita kecewa sama Tuhan. Kita bilang, kenapa kayak gini Tuhan? Saya udah pelayanan, saya udah berdoa ngejengking, kepala di bawah, kaki di atas. Saya udah nangis-nangis waktu nyembah Tuhan. Kurang apa lagi Tuhan, semua ibadah saya ikuti. Saya masih muda, saya ikuti ibadah youth, ibadah raya, ibadah wanita, ibadah sekolah minggu, ibadah apapun diikuti sama dia. Tapi kenapa masalah gak ada jawaban dalam kehidupan saya? Itu karena kita membatasi Tuhan. Kita memberikan limit. Coba Yusuf memberikan limit kepada Tuhan. Tuhan, saya gak mau tahu. 1 tahun dari sekarang saya akan menjadi orang yang sukses, pengusaha yang luar biasa. Saya yakin dia gak akan naik menjadi orang nomor 2 di Mesir. Kalau Abraham bilang, Tuhan ingat ya, dengar baik-baik. Walaupun lu udah baik sama gue, walaupun lu udah ngomong sama gue, walaupun gue udah melihat hal-hal yang luar biasa, tapi kalau dalam 2 tahun atau sebelum umur gue 70 tahun, gue harus sudah punya anak. Misalnya kayak gitu. Kalau dia batasi kayak gitu, saya yakin pengurapan Tuhan tidak akan terjadi dalam kehidupan Abraham. Dia tidak akan punya iman yang luar biasa. Dan saya yakin namanya tidak akan tercatat di Alkitab sebagai orang yang luar biasa. Karena itu kalau kalian mengalami masalah hari-hari ini, mengucap syukurlah. Jangan batasi Tuhan. Karena apa yang kalian alami pasti mendatangkan kebaikan dalam kehidupan
kalian dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Paling terakhir, saya bacain lagi Roma 8 ayat 37. Semoga ini menjadi suatu rema dalam kehidupan kita. Dengan iman, kita baca. Tetapi dalam semuanya itu, dalam hati kalian mungkin, tetapi dalam penyakitku Tuhan. Mungkin hari ini ada yang melihat tayangan ini sambil berbaring lemah karena kalian divonis kena penyakit tertentu yang memberatkan hidup kalian. Atau mungkin kalian sedang positif COVID-19. Mungkin waktu kalian baca tetapi dalam semuanya itu, kalian mungkin gak tahu besok mau makan apa. Mungkin ada bapak ibu yang sedang melihat tayangan ini, lalu kemudian bapak ibu berpikir, oh suami saya sudah gak kerja Pak, 3 bulan yang lalu gara-gara COVID-19 pandemi, lalu kemudian dipecat. Kita gak tahu ini rumah kontrakan udah mau habis masanya, kita gak tahu lagi mesti kayak gimana, gak ada uang buat makan dan sebagainya. Baca lagi ayat ini dengan iman. Tetapi dalam semuanya itu, kalau saya boleh ganti sedikit, tetapi dalam semua masalah yang Anda hadapi hari ini, kita, Anda dan saya, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena Tuhan yang mengasihi kita. Setuju katakan amin. Pertanyaan yang pertama, saya mau tanya dalam kehidupan kalian hari ini. Dengar baik, saya gak tahu apa yang kalian hadapi. Saya bukan paranormal, saya bukan dukun. Saya gak tahu jenis masalah yang kalian hadapi hari-hari ini. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kalian, dan kemudian Tuhan tanya, masalah buat lo, kira-kira jawaban kalian apa? Kalau saya sih akan balas kepada Tuhan, enggak Tuhan, enggak masalah kok buat saya. Karena saya yakin lewat semua kejadian, hal jelek, masalah yang saya alami hari ini, itu akan membuat saya melihat kemuliaan Tuhan nampak dalam hidup saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami gak tahu Tuhan masa depan kami, apa yang akan terjadi di depan. Tapi kami percaya janji Tuhan itu terjadi bagi kami, bahwa masa depan kami sungguh ada, dan pengharapan kami tidak pernah hilang bersama dengan Tuhan Yesus. Kami mengangkat kedua tangan kami, tanda kami percaya bahwa Roh Kudus turut bekerja di dalam segala hal dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya. Roma 8 ayat 37 tergenapi dalam hidup kami. Sesulit apapun masalah yang kami hadapi, kami akan timbul lebih dari pemenang. Kami percaya firman Tuhan yang sederhana sore dan sampai malam hari ini memberkati kehidupan kami. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami dan menjadikan setiap kami orang-orang yang berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan, amin. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita bersyukur di dalam Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.